Hai guys, ketemu kembali dengan saya Panglima Nur Hadi di channel Panglima Nur Hadi ya. Kali ini saya ada di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Saya mendengar di sini ada yang berjalan usaha mikro ya, UMKM, di mana ada namanya Pak Gaul yang sudah beberapa waktu ini menjalani budidaya maggot, di mana budidaya maggot ini medianya memakai sampah. Jadi sampah yang tidak berguna, yang di mata kita ini tidak berguna dan juga cukup menyebalkan kalau ada di sekeliling kita ya, sampah-sampah itu. Tetapi di sini bagaimana sampah itu berdaya, utamanya sampah organik ya, bisa menghasilkan budidaya maggot. Dan kalau sudah berjalan dan berhasil, ini perputaran uangnya cukup besar ya, bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta tiap bulannya. Baik, kita langsung mencari Pak Gaul berada di mana ya. Assalamualaikum Pak Gaul. Wah, ini ternyata beliau ini gondrong seperti saya ya. Cuman kalau saya rambutnya hitam, kalau beliau ini sudah di semir pirang ya. Ya. Pak, ini mohon maaf, ini asli rambutnya Pak Gaul atau rambut kuda ini Pak? Karena ini pirang dino nggak mandi, juga ini palsu sebenarnya. Yang asli juga panjang ini. Oh. Oke. Iya Pak Gaul ternyata orangnya juga humoris ya. Pak Gaul, Ya. saya kesini dalam rangka, loh kok sudah dicetakkan spanduk pemirsa, lihat pemirsa. Selamat datang Bapak Nur Hadi SPD, kunjungan DPR RI untuk budidaya maggot BSF 87. Cek Pak, kalau itu nomornya siapa Pak? Ini Pak Gaul ini. Loh, nih fotonya sudah ada pemirsa. Dua kembar gondrong. Nah, menciptakan lingkungan hidup sehat, limbah jadi rupiah. Wah, ini semboyan sangat bagus ini. Limbah jadi rupiah. Nah, ini merupakan wujud dari niat kita menjadi manusia yang bermanfaat ya. Menciptakan lingkungan hidup sehat, limbah menjadi rupiah, melayani telur maggot, pre-pupa, pupa, pupuk organik BSF maggot unggul untuk pakan unggas, ikan, dan banyak nutrisi yang lain. Nah, kita lihat seperti itu, telur, maggot, pupa, dan lalat. Nah, sekarang saya tanya dulu, nanti sebelum lihat ini kandang-kandangnya maggot, kita lihat dulu. Pak, itu maggot itu asalnya dari lalat yang seperti apa Pak? Nah, itu sebenarnya maggot itu diciptakan Tuhan untuk mengurai bau limbah-limbah, itu diurai dari maggot itu. Oh gitu ya? Ya, kalau di sampah itu kalau bau dikasih maggot, ada kan pasti ada yang liar. Iya, iya. Itu yang mengurangi bau-bau sebenarnya maggot. Kadang disalah persepsikan untuk orang-orang, katanya maggot bau. Sebenarnya yang bau itu kan buahnya atau itu limbah-limbah itu. Jadi sampah-sampah yang sudah bosok itu ya, Iya. yang basi itu sebenarnya itu yang menyebabkan bau. Tetapi Allah begitu maha adilnya, maha agungnya, diciptakanlah maggot untuk mengurai sampah gitu ya. Ya, tentara hitam itu. Tentara hitam. Nah, itu untuk maggot ini saya dengar itu telur dari lalat Pak ya, betul ya? Dari lalat. Jadi lalatnya lalat yang seperti biasa di lingkungan kita atau gimana? Enggak, lalatnya beda. Beda ya? Lalatnya agak besar, agak panjang. Oh, agak besar, agak panjang. Terus cara ini Pak Gaul, cara mendatangkan lalat itu gimana? Nah. Atau dikasih surat undangan? Nah. Atau di SMS atau di WA atau gimana Pak? Kalau biasanya itu orang-orang lewat online, tapi kalau saya enggak. Nah, gimana Pak? Jadi begini, budidaya maggot itu sebenarnya orang-orang itu banyak yang ingin budidaya karena salah, dalam arti salah begini. Dia mancing, cari bekato, difermentasi, masang. Iya. Jadi cari yang dari itu, yang liar. Oh, lalat yang liar ya? Ternyata nggak dapat. Lalatnya nggak datang-datang. Nggak datang-datang, Padahal oh. sudah dipancing, Ya. bekatul dengan apa? Dengan itu tetes sama apa sih? Oh, fermentasi. empat itu ya? Ya, empat. Ya, empat itu ya. sudah fermentasi, tapi lalatnya nggak mau Nggak datang. karena bukan jenis jelangkung. Kalau jelangkung pasti datang. Oh iya ya, Jailangkung ya. Seperti film Jailangkung ya. Iya. Jadi
datang tidak diundang, pergi tidak disuruh, itu namanya jelangkung. Lah sekarang Pak Gaul, tolong boleh nggak Pak ini rahasianya dibagikan ke kita, bagaimana cara mengundang datangnya lalat BSF ini Pak? Ya, karena saya diperintah untuk mengembangkan budidaya maggot dengan ikhlas hati, untuk mengurai limbah-limbah dari manapun. Ilmu saya bagi-bagikan sebenarnya. Alhamdulillah. Ini Pak Gaul ini sangat dermawan, tidak eman-eman, ilmunya dibagikan kepada kita pemirsa. Jadi tolong perhatikan petunjuk dari Pak Gaul ya di konten ini, jangan sampai lepas ya, tetap di Panglima Nur Hadi Channel sampai akhir nanti di tayangan ini. Nanti bagaimana cara Pak Gaul ini akan mempresentasikan bagaimana cara mengundang lalat BSF datang di kandang-kandang untuk pembuatan maggot. Oke Pak Gaul, boleh nggak sekarang ditunjukkan Pak apa ini cara mengundang lalat BSF itu caranya bagaimana Pak? Nah, begini caranya. Dari kita lebih simpelnya, daripada mendatangkan sangat sulit, lebih baik kan dari kita beli dari telur dulu. Oh, telur ya. Telur, nah. Telur ya. Telur kalau di sini namanya apa Pak? Pupa? Apa pre-pupa? Ya, telur. Oh, telur ya. Telur maggot ya. Ya telur. Contohnya kayak gini. Ayo pemirsa kita lihat telurnya maggot seperti apa. Apakah kelihatan kecil bulat-bulat atau seperti apa? Mana Pak? Karena kan saya sudah menyeluruh untuk budidaya yang belum bisa. Ini sebenarnya untuk paketan Pak ini. Iya. Paket-paket contohnya kayak ini. Iya. Ini mau dikirim? Iya, yang jauh-jauh itu pakai kayak gini nih. Oh, iya. Oh, bungkusnya kayak gitu Pak ya. Iya. Berarti tisu ini serbaguna Pak. Iya. Selain kita butuh, telur maggot juga butuh Pak. Ya, tolong disut lebih dekat. Seperti ini telurnya. Ini telur. Kayak seperti bubuk Pak ya, serbuk ya Pak? Seperti serbuk itu. Oh, seperti ini. Ini mohon maaf Pak, ini Pak Gaul dapatnya dari mana Pak? Nah, ini dulu di saat itu karena di waktu itu kan nggak ada modal, di kala itu aku jatuh naik sepeda dari mulai Blitar, Malang, Trenggalek, itu bedanya masih itu dari dua mencari pengalaman dan pengalaman. Waktu itu saya ikut kelompok, ternyata kelompoknya penuh full. Tapi dengan semangat saya langsung terjun masuk ke ruangan itu. Alhamdulillah di situ saya bisa apapun yang terjadi bisa dibimbing. Gitu. Oh yes, termasuk difasilitasi dapat telur maggot ini Pak ya. Ya. Lah ini beratnya berapa Pak? Ini segini? Segini ini 10 gram ini. 10 gram ya? 10 gram. Ya, terus ini bisa menghasilkan berapa kilo Pak kalau dijadikan maggot? Kalau 10 gram sebenarnya itu bisa 5 kintal, taruh aja 2 kintal. Jadi taruh aja 2 kintal. 2 kintal aja, tapi maksimal bisa 5 kintal. 5 kintal ya. Lah 2 kintal itu sekarang per kilo berapa? 6.000. 6.000. Kalau 2 kintal berarti dapat 1.200.000 ya. Berapa hari ini Pak? Ini 3 hari sudah menetas. 3 hari sudah menetas, terus tanggal 27 ini. Terus sampai dipanen berapa? Sampai panen 15 hari. Oh, 2 minggu. Ya, jadi maggot itu siklusnya siklus cepat Pak, tergantung kita. Oh gitu ya. Siklus cepat. Ya, oke. Baik. Terus kita kalau dari para pemula peternak maggot ini, kalau pengen dapat telurnya maggot ini mudah nggak Pak? Insya Allah ya bisa, nanti terus bisa karena kita sudah berhubungan se-Indonesia, nanti teman-teman yang ada mana saling berbagi kok. Ya, oke. Baik, terus tadi bilang Pak Gaul itu sekilonya 6.000. Nah, ketika nanti banyak pemula yang berminat Pak, ingin membudidayakan maggot, wabeh bodong ingu maggot, kira-kira nanti pemasarannya sulit nggak? Nah, khusus ini sebenarnya gini, untuk budidaya maggot sebenarnya itu orang-orang jual kemana? Pengepulnya kan nggak ada. Sebenarnya kan nggak gitu. Gimana? Karena apa? Saya yakin maggot itu sebenarnya sangat dibutuhkan orang-orang karena belum berani dipasarkan karena barangnya nggak ada Pak. Karena yang budidaya itu, contoh saya budidaya kan saya kasihkan makan ayam dan ikan, jadi cukup itu aja, nggak sampai di pasaran. Terus tapi kalau sampai ke pasaran yang beli juga sudah ada? Banyak. Oh banyak ya? Malah banyak. Kekurangan ya? Kekurangan barang. Oh malah kekurangan stok ini ya pemirsa. Jadi nggak usah khawatir, berapapun para pemula ini bisa budidaya maggot, hasil jualnya, panennya nanti tidak akan khawatir tidak laku jual. Baik pemirsa, saya masih bersama Pak Gaul. Ini
seorang yang sudah alhamdulillah berhasil dalam membudidayakan maggot. Tadi kita ditunjukkan rupa dari bentuk daripada telur maggot ya. Nah, yang tadi 10 gram itu harganya 50.000. Namun kalau sudah dibudidayakan sampai sekitar 15 hari itu bisa minimal menghasilkan 2 kental. 2 kental itu uangnya 1.200.000. Luar biasa itu. Jadi sampah menjadi rupiah, limbah menjadi rupiah ya ini ya. Limbah dijadikan media untuk budidaya maggot. Baik, kita akan ketemu pada episode berikutnya masih di budidaya maggot di Kabupaten Tulungagung. Loh, Pak, ini mohon maaf. Ya. Itu apa Pak? Yang Sama-sama ini sama buah. Buah juga ya. Lah, ini kan kenapa ini telurnya kok nggak kita tumpahkan di medianya langsung, tapi tetap diadai cepuk, Pak? Nah, yang pertama kan telur tadi. iya. Maggot kemudian prepupa yang masih putih, kemudian jadi pupa hitam. Lah, kalau kebablasan nanti menjadi lalat kan ini menjadi nggak laku, Pak. Ini gimana, Pak Gaul?